Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Luci Leandri, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Nah, dalam video kali ini eh, Bapak akan mempraktekkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran menulis imajinasi pada kode 4.17, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunannya. Nah, dalam video kali ini Bapak menyadari bahwa banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu perlu kritik dan saran yang membangun. Jadi, selamat pagi ya. Eh, Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga keadaan dalam sehat walafiat. Seperti biasa, sebelumnya Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan setunggal kalimat. Silakan anak-anak tuliskan di bagian atas buku tulis masing-masing. Baik. Nah, kalimatnya adalah calon orang sukses menghargai siapapun yang berbicara di depan. Jadi, untuk anak-anak semua, silakan simak dan dengarkan penjelasan Bapak hari ini supaya anak-anak semua mengerti materi pembelajaran pada hari ini. Nah, materi yang Bapak bahas pada hari ini yaitu kode 4.17, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunannya. Sebelum itu Bapak jelaskan apa pengertian puisi. Nah, jadi puisi merupakan teks atau karangan ya mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata, dan puisi ini terikat oleh baris bait irima dan irama. Kemudian yang kedua, apa saja sih unsur pembangunan puisi? Nah, unsur-unsur pembangunan yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi Nah, yang kedua yaitu ada rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisinya. Nah, soal latar pendidikan agama, jenis kelas sosial, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Nah, nada ini berhubungan dengan tema dan rasa. Kemudian yang kelima, amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar. Kemudian ada gaya bahasa, ada rima. Ini merupakan suatu kesamaan nada bunyi. Kemudian yang keenam ada tipografi. Nah, tipografi ini merupakan suatu bentuk penulisan puisi secara umum, sering ditemukan pada puisi dalam bentuk variabel. Kemudian kemudian yang dapat itu adalah imajinasi. Imajinasi, yang mana imajinasi ini merupakan suatu pencitraan dalam puisinya. Nah, pengimajian ini dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair. Karena mengunggah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan seperti penglihatan, penciuman, atau pendengaran akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah puisi yang baik dan benar. Jadi, salah satu sumber ide untuk menulis puisi yang paling mudah didapatkan adalah berdasarkan pengalaman pribadi kita sendiri. Karena pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dibaca, didengar, dilihat, dan dirasakan atau dialami. Misalnya ketika muncul ide atau gagasan yang kuat hubungannya antara penyair dan Tuhan, maka puisinya akan bertema ketuhanan. Begitu pula ketika muncul ide gagasan
yang berkaitan dengan persoalan mata. Puisinya akan bertema dengan kritik sosial. Nah, Bapak akan membacakan puisi Aku, karya Chairil Anwar. Baik, karya Aku. Kalau sampai waktuku ku mau tiba, seseorang kan merayu, tidak juga tak perlu seduh. Sedang itu aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku tetap meradang, menjalang luka dan bisa kubawa, berlari-lari hingga hilang. Pedih, perih dan aku lebih tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, ini merupakan contoh puisi dari Chairil Anwar yang berjudul Aku. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan kertas kepada anak-anak, kerjakan kertas tersebut. Nah, silakan anak-anak membuat puisi sesuai dengan gaya daya cipta karya anak-anak sendiri, sesuai dengan kreativitas anak-anak sendiri. Nanti Bapak akan beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Yuk, dimulai dari sekarang. Dudung, apakah sudah selesai? Nah, Dudung kalau udah selesai silakan duduk. Nah, Mira, maju ke depan coba untuk membacakan puisi yang sudah dibuat. Dan kepada Dudung dan yang lainnya silahkan disimak ya temannya untuk membacakan puisi, karena nanti Bapak akan memerintahkan kalian memberikan kritik dan saran atas puisi yang sudah dibuat oleh temannya. Baik, udah selesai. Baik, silakan beri aplaus kepada Mira. Mira yang sudah membaca puisi, apakah ada dari anak-anak yang lain untuk memberikan kritik dan sarannya? Baik, jika tidak ada, siapa lagi yang sudah siap untuk membacakan puisi di depan? Oke, bagus, jelaskan Yusuf. Nah, maju ke depan untuk membacakan puisinya di depan kelas. Silakan kepada Aldo, nanti semua anak-anak mendapatkan giliran untuk membacakan puisinya di depan kelas ya. Semuanya udah tersampaikan? Sudah tampilkan ya? Ya, baik, anak-anak sudah mendapat giliran untuk membacakan puisinya yang telah Bapak perhatikan dari puisi yang telah anak-anak buat tadi. Bagus ya. Hanya saja anak-anak harus perlu memilih pilihan kata yang tepat, pilihan katanya yang sudah indah untuk memasukkannya ke dalam sebuah teks tulis. Tapi selebihnya anak-anak sudah bagus. Jadi Bapak anggap anak-anak sudah mencapai tujuan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sudah bisa menulis dengan karangan sendiri. Dengan materi kita pada hari ini, salah satu sumber ide menulis puisi yang paling mudah didapatkan adalah berdasarkan pengalaman. Betul, karena pengalaman anak-anak pribadi ini merupakan segala sesuatu yang pernah anak-anak baca, yang pernah anak-anak lihat. Misalnya ketika muncul ide atau gagasan yang kuat berupa hubungan antara anak-anak dengan Tuhan atau antara anak-anak dengan sahabatnya, jadi puisinya akan bertema tentang ketuhanan atau tentang persahabatan. Begitu pula ketika muncul ide atau gagasan yang berkaitan dengan persoalan sosial, maka puisinya akan bertema kritik sosial. Jadi misalnya ketika kita lagi jalan, akan mudah saja kita mengucapkan kata-kata dan akan kita keluarkan menjadi dalam bentuk puisi. Betul, Mira. Juga memperhatikan bagaimana pilihan kata-katanya, bagaimana terus gayanya, dan bagaimana juga bahasanya. Nah, anak-anak mengaitkan suatu kata dengan kata yang lainnya, jadi itu harus diperhatikan ya. Baik, betul. Anak-anak mungkin dari pembelajaran Bapak, pembahasan Bapak dicukupkan
Ya, untuk hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat. Silakan anak-anak kerjakan di rumah tugas ya. Bapak kasih waktu 1 minggu, dan minggu depan silakan kumpul di atas meja Bapak. Oke, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.